terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib membuktikan bahwa Engkau memberi segala-galanya bagi kami. Dan itu cukup Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi dan bertanggung jawab atas setiap kami. Karena itu Tuhan, malam ini kami ada di tempat ini. Satu kerinduan kami untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Biar Engkau berbicara bagi kami Tuhan malam hari ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka hati sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, ya kita percaya bahwa selama kita ada di dunia ini memang kita semua harus berperang menghadapi pergumulan dan juga persoalan di dalam hidup. Namun kita percaya juga Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita langsung saja baca bersama Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 mulai dari ayat yang pertama Saudara ya. Kita lihat di sana firman Tuhan Ulangan 31 dari ayat yang pertama mulai. Firman Tuhan berkata demikian, kita baca bersama. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. 2. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan kepadaku sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat 3. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. 4. Dan Tuhan akan menaklukkan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat 5. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Katakan bersama, amin. Saudara, ini adalah sebuah kisah ketika Musa mendekati ajal, ya. Dan Tuhan sudah berkata kepada Musa bahwa Dia tidak akan memasuki tanah perjanjian. Musa adalah seorang yang luar biasa, ya. Kita belajar dari Musa tentang arti kesetiaan. Kenapa Saudara? Musa sudah tahu dari awal dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi dia tetap menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Tinggal menyeberang sungai Yordan dan bangsa itu akan memasuki tanah Kanaan. Sampai di situ Musa dikatakan di sana dia berumur berapa? 120 tahun.
Ya, kenapa Musa berhenti di situ? Bukan karena tua, bukan karena sudah tidak bisa apa-apa. Karena firman Tuhan berkata, sampai dia mati penglihatannya masih baik dan kekuatannya tidak menurun. Tapi Tuhan bilang sudah sampai di situ dia giatnya bekerja, karena Tuhan telah berfirman bahwa dia tidak akan memasuki tanah perjanjian. Coba kalau saya balik kepada kita semua malam ini, kalau kita tahu, ya, kalau kita jadi Musa, Bapak Ibu, tanah perjanjian itu adalah tempat yang didamba-dambakan. Semua orang Israel, karena Tuhan berjanji itu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kalau kita tahu bahwa kita tidak akan masuk, ya, apakah kita masih mau melayani Tuhan? Ya, mungkin kalau saya jadi Musa, ya saya mikir-mikir lagi. Kalau saudara yang jadi Musa, kira-kira saudara mau tetap setia nggak sampai di garis akhir? Halo? Jawabnya jujur, nggak usah pencitraan. Ya, benar loh, berat loh, membawa bangsa itu yang tidak sedikit. Ya, dan itu bukan tugas yang ringan. Dari awal ketika Musa sudah pukul gunung itu, dia melanggar perintah Tuhan. Tuhan sudah bilang hukumannya adalah engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Coba kalau kita orang Kristen zaman sekarang udah tahu doamu tidak bakal dijawab, kita masih nggak mau setia sama Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ketika doanya nggak dijawab, udah nggak usah pelayanan, doa saya nggak dijawab-jawab, udah nggak usah doa lagi, saya tidak melihat perubahan. Tapi kita belajar malam ini, Musa menyelesaikan tugasnya sampai akhir dan cintanya kepada Tuhan itu tidak berubah. Dia berkata kepada bangsa itu, kamu harus tetap mencintai Tuhan. Ya, dia yang akan berjalan, tidak sedikit pun cinta Musa kepada Tuhan itu berubah. Walaupun dia tidak melihat tanah perjanjian, dia pernah memohon, Tuhan sudah di depan, tolonglah, aku pengen masuk. Tuhan bilang tidak, aku telah berfirman dan engkau tidak akan masuk. Kita mau belajar malam ini saudara, ya, apa yang bisa membuat kita ini saudara tetap kuat bahkan sampai kita melihat janji Tuhan. Dikatakan di sana kemudian ya Musa itu memanggil bangsa Israel. Di depan mereka dia berkata, aku sudah berumur 120 tahun, tetapi perjalanan ini harus tetap dilanjutkan. Seberat apapun hidup kita hari ini, kita harus tetap. Yang lagi ada masalah angkat tangan. Yang lagi ada masalah saja. Yang tidak ada masalah pulang saja. Ya, yang lagi ada masalah siapa? Tolong angkat tangan. Ya, oh baru ngaku semua ada masalah ya. Ternyata semua ada masalah. Ya, saudara, sekalipun saudara ada masalah, saudara masih mau tetap hidup nggak? Yang mau tetap hidup angkat tangan. Oh, semua masih mau hidup ya. Saya pikir karena ada masalah, sudahlah saya nggak mau hidup lagi, Bu. Bangsa Israel harus tetap menjalani. Sudah berat nggak? Berat. Mereka sudah melalui 40 tahun di padang gurun, dan generasi pertama yang keluar dari Mesir sudah mati semua menjadi bangkai. Tapi mereka harus tetap melanjutkan perjalanan, tidak boleh menyerah di tengah jalan. Bapak Ibu yang terkasih, seberat apapun persoalanmu, engkau harus tetap berjalan dan selesaikan pertandinganmu sampai di garis akhir. Karena bukan bagaimana soal kita memulainya, tetapi bagaimana soal kita mengakhirinya. Katakan, Rasul Paulus berkata, saat kematianku sudah dekat, ajalku akan segera tiba, dan aku telah menyelesaikan pertandingan imanku dengan baik. Ini ayat sering dipakai, ditulis di kubur-kubur dan batu nisan. Aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik, dan aku telah memelihara imanku. Yang tulis orang yang hidup atau yang mati? Padahal belum tentu yang mati itu menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Iya apa ya? Jadi kalau mau tulis di batu nisan, hati-hati, dipikir dulu, jangan main comot ayat. Amin. Tapi saya berdoa semua kita yang hadir malam ini nanti patut ditulis tulisan itu di batu nisan kita. Amin. Berarti udah pengen mati semua.
Ya. Ayo kita pastikan kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik sehingga kita bisa berpesan, kalau aku mati, tolong tulis di batu nisanku ayat ini bahwa aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan mencapai garis akhir. Jangan hanya orang yang hidup yang tulis, yang mati padahal ya begitulah saudara, hidupnya nggak karu-karuan. Ya, akhirnya ditulis seperti itu, matinya tabrakan karena lagi mabok. Tulisannya aku telah mengakhiri pertandingan iman. Padahal lagi mabok saudara. Ya, hati-hati. Mari bukan soal bagaimana kita memulainya, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Di sana Musa katakan begini ya, dia akan segera mati. Tapi Tuhan berpesan, kamu harus tetap menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian. Lalu di sana dia katakan begini, Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Musa meyakinkan bangsa itu bahwa ingat, yang akan menyeberang di depanmu itu Tuhan sendiri yang akan menyertai engkau. Katakan amin. Bukan aku, bukan karena Yosua, tapi berulang-ulang kali dia berkata, dan ayat yang keempat, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang diserahkan ke tangan orang Israel, dibunuh oleh mereka, dan akhirnya mereka bisa lolos dari tangan orang Amori. Saudara, mari kita sadari malam ini bagaimana supaya kita menang dalam pertandingan hidup ini. Yang pertama, sadarilah Tuhan yang akan menyertaimu. Katakan, jangan cari pendeta. Ya, jangan cari Bapak Gembala, tapi cari Tuhan. Kenapa saudara? Ketika Yesus disalib kita masih merayakan Paskah ya. Ketika Yesus disalib, mahkamah agama, para imam-imam mencari alasan yang tepat agar mereka bisa menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Bahkan tidak tanggung-tanggung didatangkan saksi-saksi palsu untuk memberatkan Yesus di depan mahkamah agama supaya dia bisa diseret, digantung di kayu salib. Tapi Alkitab mencatat ternyata kesaksian dari para saksi palsu tidak cukup memberatkan untuk Yesus layak dihukum mati. Lalu bingung mahkamah agama dan para orang Farisi, imam-imam itu bagaimana supaya dia ini mati. Lalu ada satu orang yang berkata, bukankah dia ini yang berkata, aku akan merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Ketika mendengarkan itu, mahkamah agama, para imam dan orang Farisi yang ada bersama-sama dengan mereka semuanya menjadi marah. Yesus tidak membutuhkan saksi palsu untuk membawa dia disalibkan, karena memang dia datang untuk mati. Yesus bukan pecundang yang harus memakai saksi palsu. Dia harus datang untuk mati dengan sebuah alasan yang tepat. Dan itu adalah alasan yang paling tepat. Dia berkata, aku akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Kenapa orang Farisi, para imam, mahkamah agama menjadi marah besar? Karena bagi mereka bait Allah itu adalah sebuah bangunan yang sangat penting dan itu sakral. Kenapa Bapak Ibu? Karena disitulah tempat mereka bertemu dengan Tuhan. Para imam akan masuk ke ruang maha suci untuk mempersembahkan korban kepada Allah dan menerima korban penebus dan pengampunan dosa bagi umat. Tetapi zaman itu para imam yang akan masuk ke ruang maha kudus itu harus benar-benar kudus. Kalau tidak, dia mati di dalam ruang maha kudus.
Makanya dulu para imam kalau akan bertugas, saya baca di Alkitab, mereka sampai takut tidur kalau malam. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau sampai dia mimpi basah, dia mati di dalam ruang Maha Kudus itu. Betapa kudusnya Tuhan. Ketika dia masuk di ruang Maha Kudus, dia harus diikat kakinya pakai lonceng yang menandakan bahwa dia masih hidup. Kalau lonceng itu masih bunyi, berarti imam itu masih hidup. Tapi kalau lonceng itu sudah tidak berbunyi, maka dipastikan imam itu mati sudah di dalam ruang Maha Kudus, karena kekudusan Tuhan membakar dia yang tidak kudus. Betapa kudusnya Tuhan itu. Ya, zaman sekarang banyak orang melayani Tuhan, habis bersinah naik di atas mimbar, hidupnya belum beres, sudah melayani Tuhan. Ya, kalau kita belajar saudara, betapa luar biasa kekudusan Tuhan, dan dia belum berubah, dia masih tetap sama Allah yang kudus, yang harus kita hormati. Katakan amin. Saudara, ketika Yesus mati, pemisah antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus halaman pelataran, Alkitab berkata itu tabir terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara umat itu dengan Bapa. Tidak perlu lagi imam masuk untuk mendamaikan dosa umat dan Allah. Semua kita mendapatkan hak istimewa untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tidak usah pakai perantara. Musa berkata bukan dia, bukan juga Yosua, tapi Tuhan sendiri yang akan membawa mereka masuk. Tuhan sendiri akan berperang melawan bangsa-bangsa itu. Mereka hanya tinggal berjalan saja. Apa yang bisa membuat kita menang menghadapi setiap pergumulan di hidup kita? Engkau harus taruh imanmu kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, tetapi hanya kepada Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan pendeta, jangan andalkan saudaramu yang kaya, jangan andalkan siapapun, tapi taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Bahkan jangan taruh harapanmu pada harta, karena itu semua bisa hilang. Tapi waktu kita taruh harapan kita kepada Tuhan, maka Dia sanggup melakukan sesuatu. Berharaplah hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Saudara, Musa berkata dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tidak mudah saudara, tapi setiap kita harus percaya. Yang kedua saudara, apa yang harus kita taruh di dalam hati kita, bahwa peperangan dalam hidup ini ya memang akan mungkin banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Peperangan ya, kita akan menghadapi pertempuran iman, tapi percayalah semua masalah itu pasti ada time limit, masa selesainya. Katakan amin. Enggak ada masalah satupun yang tidak ada masa selesainya. Semua ada masa selesainya. Tidak mungkin guru matematika berkata gini, anak-anak hari ini kita ujian matematikanya sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ada? Enggak. Semakin mudah soal, semakin cepat waktunya. Semakin sulit soal itu, semakin lama. Kita yang sekolah dulu tahu ya, kalau bahasa Indonesia hari ini kita ulangan bahasa Indonesia, waktunya hanya 30 menit karena mudah. Amin. Tapi begitu dibilang kita hari ini ulangan matematika, biasanya matematika berapa jam? 2 jam biasanya ya, bahkan bisa ada perpanjangan waktu. Karena memang matematika itu sulit. Saudara, semakin cepat ya, semakin sulit persoalan kita, semakin besar kemuliaannya, maka ada batasan waktu. Tetapi jangan engkau berputus asa, dikatakan tadi jangan tawar hatimu, jangan patah hati, tetaplah nantikan Tuhan.
Saya tadi baca satu kesaksian orang masuk di WA saya, Bu, saya mau bersaksi, saya dari Ambon. Saya ini suami yang saya ini selingkuh terus, ya, kerjaannya saya selingkuh terus. Ya, kenapa dia selingkuh? Karena istrinya buta. 4 tahun istrinya buta, sakit katarak, tidak punya uang untuk operasi. Ya, buta saudara 4 tahun, ya, dan akhirnya nggak bisa operasi karena nggak punya uang. Bayangkan ya, saya yakin tidak adalah bapak-bapak yang menderita seperti itu. Tapi walaupun istrinya buta, tidak boleh selingkuh bapak-bapak ya, amin. Ya, istrinya buta 4 tahun, ya, tidak bisa operasi karena tidak punya uang. Lalu akhirnya suaminya ini selingkuh, sampai akhirnya satu kali dia bilang dia didatangi satu roh yang mau mencekik lehernya. Ketika dia rasa dia mau dicekik oleh iblis itu, dia berseru sama Tuhan, lalu Tuhan bilang, mulai sekarang kamu bertobat, baca Alkitab. Lalu dia mulai baca Alkitab dan dia mulai lihat YouTube, saudara. Lalu dia berkata, saya temukan channel Ibu Mesbah Doa. Lalu saya mulai mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Saya dituntun untuk bertobat. Semakin saya mencoba untuk bertobat, tantangannya itu semakin berat. Saya tergoda untuk selingkuh terus, tapi saya harus melawan itu. Dia bergumul, dia dengerin khotbah-khotbah. Saudara, kalau engkau sedang bergumul dengan satu dosa, ya berjuanglah, berjuang ya sampai engkau bisa merdeka. Sebab Tuhan memiliki dan Dia sanggup memberi kita kuasa untuk merdeka. Dia berjuang, dia dengerin khotbah-khotbah saya, saudara, dia dengerin firman Tuhan, Tuhan beri dia kekuatan, akhirnya dia bertobat. Singkat cerita, ketika dia bertobat, dia mulai berdoa untuk istrinya yang buta. Memang tidak disembuhkan dengan cara dia doa terus istrinya melek, enggak. Tiba-tiba di desanya itu ada orang bikin operasi katarak gratis. Tuhan itu bisa bekerja dengan berbagai cara. Walaupun cukup lama 4 tahun, tapi saya percaya itulah waktu dan proses Tuhan buat keluarga ini. Ya, tadinya suaminya sudah stres lihat istri yang buta, nggak bisa melihat, makanya akhirnya dia kecewa mungkin. Lalu ada perempuan, ya. Jadi saudara, orang selingkuh itu bukan cuma orang kaya, miskin juga banyak yang selingkuh. Tapi di sini tidak ada. Insya Allah tidak ada yang selingkuh, amin. Saudara, akhirnya dia bergumul dan saya melihat di situ ya bahwa Tuhan itu turut bekerja loh. Memang 4 tahun itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang singkat. Nunggu istri yang buta tidak mudah, saudara, bagi seorang suami. Tapi akhirnya Tuhan ketika dia bertobat, maka ada jalan keluar yang Tuhan beri. Ya, semua masalah itu ada time limitnya, ada waktu selesainya. Dan Tuhan itu mau beresin satu persatu ketika kita juga mau dibenerin. Ketika suaminya ambil keputusan untuk bertobat, maka di situ kita melihat Tuhan berkata, Dia Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ya, saya berdoa supaya suami-suami di sini menjadi suami-suami yang setia. Sekalipun istrimu sudah tidak mampu ya seperti itu, buta saudara, ya puji Tuhan dia mendengar suara Tuhan, dia bertobat dan sekarang dipulihkan istrinya. Dia bilang, Bu Debbie, terima kasih, saya mau bersaksi sekarang istriku sudah dapat melihat, semua hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan loh, 4 tahun loh. Memang gak ada uang saudara, memang kasihan kalau orang itu di desa saudara ya, tidak gampang. Tapi Tuhan turut bekerja, ada time limit. Tidak ada masalah yang tidak ada batas waktunya. Tapi tetaplah setia, tetaplah percaya, jangan mundur, jangan tawar hati, jangan patah hati. Tetaplah berjalan, karena tujuan kita itu sampai pada tanah perjanjian. Jangan engkau berhenti di padang gurun, engkau jadi bangkai di situ. Amin. Teruslah berjalan. Mungkin engkau berkata, saya udah gak bisa berjalan, merangkak, merayap, asal engkau sampai pada tujuan ilahi.
Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Ya, seringkali kalau masalah itu terasa semakin rumit, biasanya itu sudah semakin dekat jawabannya. Kan seperti orang mau bersalin. Rasul Paulus bilang, penderitaan yang engkau hadapi itu ya kami ini merasa seperti orang yang sakit melahirkan. Makin sakit berarti makin dekat waktu untuk menanti kelahiran itu tiba. Ayo tetap berjuang, jangan menyerah di tengah jalan. Mungkin sekarang tapi makin parah Bu, enggak apa-apa. Banyak orang yang datang, Bu suamiku itu loh, makin saya berdoa makin parah kelakuannya. Doa terus, jangan menyerah. Tapi saya sudah nggak kuat, wah kamu nggak kuat ya sudah masuk lagi tuh baik. Bener nggak? Ya, saya ingat dulu saya mau melahirkan tanggal 24 Desember. Ya saya sakit perut anak yang pertama. 25 saya masuk rumah sakit. Suami saya bilang, aku ada pelayanan Natal. Ini gimana? Aku tunggu kamu melahirkan atau aku pergi pelayanan? Saya bilang kamu pergi saja pelayanan. Lah nanti kalau dia lahir dia enggak tanya, papi mana? Terus waktu kamu enggak ada dia masuk lagi gitu? Enggak, saya bilang. Kalau dia lahir kamu enggak ada pun tetap lahir dia. Amin. Enggak apa-apa, saya bilang pergi aja pelayanan. Ya saudara, jangan pernah menyerah. Semakin sakit, semakin dekat waktunya. Tunggu dan bersukacitalah. Kenapa? Responmu itu menentukan cepat atau lambat masalah itu dijawab. Kalau engkau berespon dengan benar, ya maka masalah itu akan segera Tuhan jawab. Tapi kalau engkau berespon tidak benar, jalanmu akan terputar lebih lama lagi di padang gurun. Karena itu percayalah bahwa setiap masalah itu ada time limitnya. Bilang kanan kirimu, masalahmu ada time limitnya. Ya, ada time limitnya. Ya, tidak selamanya. Tetaplah percaya, jangan menyerah bahwa Tuhan itu sanggup. Kuatkan hatimu dikatakan. Yang ketiga, saudara, ya percaya bahwa semua itu tergantung kepada iman. Imanmu itu sampai di mana? Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yang ada di depan mereka itu adalah laut. Ya, lalu Musa bertanya, Tuhan, di depan laut, di belakang itu tentara Firaun. Apa yang harus dilakukan? Tuhan berkata, arahkan tongkatmu ke laut. Dan laut itu tiba-tiba terbelah dua menjadi jalan. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka belum cukup iman. Jadi Tuhan harus membelah laut menjadi jalan. Tapi ketika mereka sudah sampai di perbatasan sungai Yordan, sudah melewati 40 tahun di padang gurun, mereka sudah mengalami banyak mujizat, melihat pertolongan Tuhan, iman mereka sudah mulai bertumbuh. Sekarang mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Tuhan memberi metode yang berbeda. Tuhan gak ngomong gini, Yosua, kamu arahkan tongkat atau kamu katakan kepada sungai Yordan terbelah. No. Ketika arus sungai Yordan itu sedang mengalir dengan deras, Tuhan bilang apa? Turun ke sungai itu. Mereka nggak protes, loh Tuhan, airnya nggak terbelah loh. Dulu kan Musa terbelah. Air sungai Yordan mengalir dengan deras. Tuhan bilang, para imam yang mengangkat tabut Allah, engkau turun duluan ke sungai Yordan itu. Mereka tidak membantah, itu arusnya deras. Metode Tuhan itu berubah sesuai dengan iman. Seringkali Tuhan gak bikin mujizat di depan. Seringkali ada sesuatu yang sulit di depan dan dia suruh terus engkau berjalan. Kenapa saudara? Ketika engkau melangkah dengan iman, baru mujizat itu terjadi. Mereka nggak protes, Tuhan dulu Musa dibelah loh, sekarang airnya deras kita suruh turun. Akhirnya para imam pemegang tabut itu turun satu-satu. Waktu mereka turun, kaki mereka masuk ke dalam air. Dua orang turun, mulai sampai selutut, sampai ke dengkul, mulai sampai ke sini, sampai gini kok nggak terbelah-belah. Ketika mereka empat-empatnya turun ke dalam air yang cukup dalam itu, Alkitab berkata terdengar derau air di sana itu berhenti. Tuhan
Tuhan menahan air yang mengalir dari hilir itu berhenti di tengah-tengah, dan yang dari sini terputus, nggak ada aliran. Mereka bisa berjalan di sungai Yordan yang kering dan tidak ada airnya. Katakan bersama, amin. Seringkali saudara terlihat sangat sulit di depan kita. Seringkali terlihat seolah tidak ada mujizat. Tapi Tuhan sedang menguji imanmu. Dia bekerja dengan takaran yang sesuai dengan iman kita. Percayalah, semakin iman kita dewasa, rasanya persoalan itu akan semakin berat di hidup kita. Tapi Allah itu setia dan adil. Dia tidak pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Katakan, amin. Saya ini mengikut Yesus, masalah demi masalah, sungai, laut yang saya harus seberangi. Tapi cukup semua kisah di dalam Alkitab membuat iman saya tetap teguh kepada Tuhan. Bahkan di tengah kami mengalami situasi yang sulit, pandemi datang, tidak punya apa-apa, kami berpikir mau jual rumah. Saya cuma berkata, engkau baik Tuhan, engkau baik. Sekalipun rumah ini saya jual, engkau tetap baik Tuhan. Iblis ngomong, kenapa kamu bilang baik? Rumah yang tadinya ada sekarang mau dijual. Saya bilang, iblis, dulu kita nggak bisa jual apa-apa, sekarang ada yang bisa dijual. Tuhan itu baik. Jangan pernah beri alasan kepada iblis untuk dia bekerja sama dalam pikiranmu menuduh Tuhan itu tidak baik. Tetapkan dalam hati dan imanmu, Tuhan itu baik. Dan dia dapat melakukan segala cara yang di luar akal logika manusia. Kalau saya melihat hari ini hidup kami, bagaimana Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, saya itu cuma bisa bilang, Tuhan, engkau wow, engkau dahsyat Tuhan. Dan kenapa Tuhan mau saudara kita mengalami hal-hal yang sulit, supaya hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Supaya saya tidak menjadi pendeta yang cuma katanya. Banyak pendeta bisa ngomong tapi hanya katanya, dan firman itu tidak menjadi hidup bagi jemaat. Ia tidak mengalami. Ya, kita ketika berkata, saudara, ketika engkau tidak punya uang, mampukah engkau bersyukur? Apakah saudara pernah mengalami? Kalau saya ngomong begitu, saya tidak pernah mengalaminya, maka saya ini cuma pendeta kah? Katanya kayak orang buta nyanyi, pelangi-pelangi alangkah indahmu, katanya merah kuning hijau, katanya di langit yang biru, katanya karena dia tidak pernah melihat. Jangan jadi orang Kristen yang tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, karena imanmu akan lemah. Tapi semakin engkau mengalami masalah dan tantangan, Tuhan akan membawa engkau kepada pengalaman demi pengalaman iman yang luar biasa, sehingga engkau bisa bersaksi, aku punya Tuhan yang hebat. Amin. Bagaimana engkau bisa berkata Tuhan hebat kalau engkau nggak pernah mengalami? Benar nggak saudara? Saya sering dengar jemaat saudara, kalau dengar ada pendeta ngomong, saudara, engkau pasti kuat walaupun engkau tidak punya uang. Ya, tapi dia bilang gini, itu pendeta nggak pernah rasa loh nggak pernah punya uang. Loh, kita harus mengalami Tuhan. Hari ini ketika engkau sedang mengalami persoalan, makanya semua kita harus diproses. Ketika engkau selesai diproses dalam hal daging, engkau naik level diproses dalam hal uang, engkau naik diproses dalam hal harga diri. Semua kita harus diproses. Kalau kita bisa melewati satu demi satu, kita bisa melewati sungai, kita bisa melewati laut, kita bisa melewati dan kita melihat mujizat Tuhan. Bukankah perjalanan hidup kita ini dilambangkan seperti bangsa Israel? Banyak kesulitan di padang gurun, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa setapak demi setapak melangkah sampai kepada janji Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya, imanmu itu akan menentukan mujizat yang akan engkau terima, ya. Ketika engkau punya iman, maka Tuhan itu juga turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya dikirimi kesaksian jemaat Mesbah Doa, Ibu, saya mau bersaksi, ya. Saya tuh bersyukur saudara, ya, puluhan ribu kesaksian yang masuk di handphone saya ini. Ya, ternyata firman Tuhan itu tidak sia-sia, semuanya berbuah. Jadi ada satu orang ibu, dia itu pernah konseling sama saya tahun lalu, tapi nggak pernah saya balas, karena memang yang masuk ini puluhan ribu di HP saya.
Tapi puji Tuhan, tidak saya balas tuh, saya percaya ada rencana Tuhan. Dia sudah ketik ke sini, sudah plong mungkin hatinya. Seringkali memang Tuhan tidak izinkan saya membalas. Kenapa? Supaya jemaat itu mencari Tuhan sendiri. Sudah cukup firman yang saya beritakan, tidak usah lagi konseling sama saya, amin. Jangan berat-beratkan lagi hidup saya. Saya ini siaran pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Mau kemanapun di hotel saya syuting, masih lagi mau konseling sama saya. Konselingnya masalahnya itu saja. Sebenarnya sudah ada jawabannya di firman Tuhan. Amin apa amin? Tapi jemaat itu alay lebay. Ya, sukanya konseling. Ya, baca aja itu firman. Ya, apalagi marah. Ibu ndak balas-balas WA saya, pendeta macam apa? Pret. Ya, makanya saya tidak cocok jadi gembala, saudara. Ya, menghadapi ini jemaat umat Tuhan yang manjanya setengah mati, maunya dirawat, maunya digini. Kenapa ndak dibalas? Kenapa ndak diangkat teleponnya? Ya, ada lagi, ibu tolong dijelaskan. Tuh, kita ini nggak boleh begini, ayatnya di mana? Saya dalam hati saya ini jemaat ya, minta ampun ya, kalau ditanggapi satu-satu, sudah kita nggak jadi pelayanan, nanggapi jemaat tiap hari. Saya selalu bilang, dengerin khotbah-khotbah saya. Lalu ibu itu, dia WA saya itu sudah dari tahun lalu. Dia bilang gini, ibu, saya itu dengan suami kami bersyukur kami mengalami pertobatan. Sejak kami mendengarkan khotbah-khotbah ibu, ya kami dijamah Tuhan, hidup kami berubah dan kami mengalami Tuhan secara pribadi, dia bilang. Jadi suami saya ini begini bu, dulu dia itu bekerja sebagai pimpro. Ya, pimpinan proyek di perusahaan. Setiap kali ada proyek suami saya diangkat sebagai pimpro. Dan jujur bu, menjadi pimpro itu yang dituntut adalah ketidakjujuran. Kita mau jujur tidak boleh sama bos. Kamu harus bikin laporan palsu, bikin pengeluaran palsu, bikin ini palsu. Dan selama ini suamiku menikmati karena dia dapat bayaran besar. Tapi ketika kami bertumbuh mendengarkan khotbah-khotbah yang ibu sampaikan, kami tahu yang Tuhan tuntut dari hidup kami adalah kekudusan dan kebenaran. Lalu akhirnya suami saya hatinya mulai berubah. Dia bilang kepada istrinya, aduh kita ini melakukan tidak benar loh. Jadi bagaimana ini? Sebentar lagi ini ada proyek. Dan saya pasti ditunjuk lagi sebagai pimpro. Lalu ketika dia dipanggil sama bosnya, benar dia ditunjuk sebagai pimpro. Dia bilang, bos, saya minta maaf. Kenapa? Saya tidak mau jadi pimpro lagi. Loh kenapa? Kamu tuh bodoh ya. Semua orang tuh pengen loh jadi pimpro. Tapi saya enggak pengen bos. Kenapa? Aku enggak mau berdosa. Bosnya tertawa. Kamu itu masih hidup di dunia. Hidup di dunia enggak mau berdosa. Tapi saya sudah mengenal kebenaran. Tapi tidak apa-apa. Karena Alkitab juga berkata, anak buah harus tunduk kepada atasan. Oh, pakai firman loh. Ya kamu juga kan tahu firman. Alkitab bilang kan, ya karyawan itu tunduk kepada bos. Dia bilang, tapi saya tidak bisa membohongi hati nurani saya. Loh kamu dapat bayaran loh. Dan ternyata tahun lalu itu istrinya itu ada WA saya, Bu Debbie, apa yang harus kami lakukan? Karena di satu sisi bu, kami kehilangan uang. Anak-anak kami harus sekolah. Tapi di sisi lain, hati nurani kami itu sudah tidak bisa lagi melakukan dosa. Bapak Ibu, ketika engkau bertumbuh, rohanimu itu hidup. Dan ketika rohmu hidup, Tuhan berbicara lewat rohmu. Firman berbicara dalam rohmu. Tidak perlu pendeta harus ngomong, tapi Tuhan yang akan menuntun. Lalu mereka berdua bersepakat, tidak, kita harus bersikap, ambil sikap untuk tetap hidup dalam kebenaran. Kita sama-sama berdoa. Dan akhirnya mereka tetap menolak. Dipaksa sama bosnya, dia tidak mau. Dan dia siap untuk kehilangan pekerjaan. Saudara, udah 1 tahun kemudian baru saya baca tadi. Dia bilang, saya bersyukur ibu tidak jawab WA saya. Sekarang saya cuma mau kesaksian Ibu Debbie. Ya masih ada chattingannya tahun lalu itu belum kehapus. Saya baca. Kami mau kesaksian, puji Tuhan bu.
Tuhan itu ada dan dia hidup, dan dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau hidup benar. Puji Tuhan, akhirnya suami saya berhasil menolak sebagai pimpro karena dia tidak mau berdosa. Dan hatinya damai sejahtera, Bu. Tapi puji Tuhannya lagi, Bu, sekarang suami saya malah jadi staf. Dan dia bisa terbebas dari dosa itu. Dia tidak disuruh bikin mar'ap palsu, laporan palsu. Dan kami hidup memang tidak dapat tunjangan dari pimpro yang lebih besar dulu. Tapi damai sejahtera kami tidak dapat dibeli dengan uang. Dan Tuhan ajaib, dia mencukupi segala kebutuhan kami. Dan kami hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, ya, kita lihat di sini bahwa ya, lakukan sesuatu ketika engkau sedang ada dalam tantangan. Seringkali tantangan yang terjadi itu Tuhan izinkan untuk melihat sikap hati kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh tetap dalam kebenaran, atau kita tergiur dengan hal-hal yang berbau dosa? Kita tidak akan pernah melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang kelihatannya sukses, dia diberkati, tidak pernah kekurangan. Bukan diberkati, ya kaya, karena diberkati dan kaya itu beda. Ada orang kaya, tapi itu bukan berkat Tuhan, karena setan bisa beri kekayaan. Tapi berkat yang dari Tuhan itu ada damai sejahtera. Ya, dan tujuan Tuhan adalah membawa kita, memindahkan bangsa Israel itu dari Mesir, tempat perjanjian, masuk ke tempat perbudakan, masuk ke tanah perjanjian, di mana mereka bisa menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Di Mesir mereka tidak kekurangan apapun. Di Mesir mereka makan daging enak. Makanya ketika di padang gurun mereka marah-marah. Kenapa Musa engkau bawa kami ke sini? Lebih baik kami di Mesir, di sana kami makan daging, kami makan apa, puas semuanya, walaupun kami diperbudak. Tuhan tidak mau, saudara, engkau cuma menjadi kaya, tapi Tuhan mau engkau diberkati. Kenapa? Karena kaya saja belum tentu diberkati. Kaya saja tidak mampu membawa damai sejahtera. Tapi orang yang diberkati karena dia hidup dalam kebenaran, hidupmu disertai damai sejahtera. Dan itulah hal kerajaan sorga. Tuhan mau kita hidup dalam sorga, walaupun kita masih di bumi. Ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Katakan amin. Ya, jangan tertipu dengan dunia ini. Ya, mari kita sama-sama mau berubah, tanya pada Tuhan apa yang Tuhan mau bentuk, apa yang Tuhan mau rubah dari hidup kami. Dan yang terakhir, saudara, jangan engkau biarkan keteganganmu, persoalanmu itu berubah menjadi ketakutan. Masalah tetap masalah, tapi ketakutan itu kita yang undang. Masalah itu semua orang akan alami. Tapi responmu engkau menjadikan itu sebagai ketakutan atau intimidasi, itu adalah pilihanmu. Makin stres kita, Alkitab berkata dengan kekhawatiranmu, dengan ketakutanmu, engkau tidak bisa mengubah apapun di hidupmu. Jadi daripada saudara khawatir, lebih baik belajar percaya, bernyanyi, dan teguhkan imanmu kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kan? Kita mau marah-marah, kita mau khawatir, kita mau takut, sama aja kan? Tidak ada yang berubah kan? Tapi ketika kita mulai belajar percaya, nyanyikan pujian, naikkan penyembahanmu, justru Tuhan sanggup bekerja. Makanya Musa berkata, jangan takut, ya. Berulang kali kuatkan dan teguhlah hatimu, jangan takut dan gemetar. Siapa yang bisa menguatkan hati kita? Tidak ada orang lain, dirimu sendiri. Katakan, aku harus menguatkan hatiku. Kita nggak bisa, saudara, minta sama orang untuk kuatkan hati. Iman kita dengan Tuhan, sikap hatimu dengan Tuhan, itulah. Makanya ayat ini berkata, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, dan jangan takut, jangan gemetar. Jangan biarkan masalahmu berubah menjadi sebuah ketakutan. Karena orang yang takut itu tidak beriman. Orang yang khawatir tidak percaya. Tapi ketika kita percaya, maka Tuhan berkata, dia yang akan berperang. Bukan Yosua, bukan Musa, tapi Tuhan sendiri yang akan berperang. Saudara, dengan kekuatan kita begitu terbatas. Saya mengalami di tengah masa pandemi, apa yang harus kami lakukan Tuhan?
Mau jualan apa? Anak saya mau kuliah, bagaimana caranya? Saya cuma bisa angkat tangan dan berkata, aku tidak akan pernah menyalahkan Engkau Tuhan. Aku akan jalani semua yang harus aku jalani. Tapi dari mulutku tidak akan pernah menuduh bahwa Tuhan itu jahat. Engkau Tuhan yang baik. Dan saudara, ketika dia melihat imanmu, dia mengubahkan keadaan saya. Itu hanya semudah dia berfirman. Semudah membalikkan telapak tangan. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Saya bukan cuma bicara, saya mengalami apa yang Tuhan janjikan. Di tengah ketidakberdayaan, di tengah sesuatu yang sudah rasanya tidak ada jalan, saya memilih meneguhkan hati untuk percaya pada firman. Setiap hari saya berusaha nyanyi, saya berusaha teguhkan hati saya. Di tengah badai, di tengah persoalan kami tetap melayani. Jangan pernah mundur, aku tetap percaya bahwa Tuhan yang sanggup. Jangan tinggalkan iman. Di tengah pergumulan yang datang, di tengah pandemi itu saya ingat lagu kesayangan saya. Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Iblis ngomong menghibur diri. Mana Allah Immanuel? Habis ini kau jual rumah. Saya ngomong, kau kuatkan, aku bertahan, walau dengan air mata yang bercucuran. Saya bilang, aku tidak akan izinkan engkau iblis melemahkan imanku. Tuhan yang menguatkan aku dengan bercucuran air mata, saudara. Dan ketika dia lihat imanmu teguh, tidak tergoyahkan, maka cepat atau lambat pertolongan itu akan datang. Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia Allah yang berkata ya dan amin. Dia Tuhan yang tidak pernah berbohong. Jangan pernah engkau ragukan janji Tuhan. Dia yang berjanji engkau akan memasuki tanah itu. Apakah engkau percaya? Apakah kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang sanggup, saudara? Ketika kita percaya, maka jangan biarkan persoalan itu berubah menjadi ketakutan. Engkau berhak memilih hari ini. Apakah engkau akan jadi khawatir dan takut? Atau engkau berkata, Tuhan, aku memilih untuk tetap percaya. Malam ini saya mau minta suami saya untuk bisa ngiringi. Kita mau menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita percaya bahwa ya Dia Tuhan yang sanggup. Jangan biarkan keadaanmu, jangan biarkan masalahmu, jangan biarkan tekanan hidupmu ya membiarkan engkau menjadi takut, membiarkan engkau menjadi lemah. Tapi biar malam hari ini kita mau teguhkan hati dan iman kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, kami tahu dan percaya Engkau sanggup Tuhan, Engkau mampu Tuhan. Biar kita mau berkata di hadapan Tuhan bahwa hanya Dia yang bisa mengubah segala keadaan kita, Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama malam ini.